kasih Iwan Ahwat yang dirahmati Allah masih menyimak siaran dari Silaturahim dan juga Rasil TV di sore hari ini masih dalam program acara Tausiah Sore bersama Imam Yahya Mansur. Tadi kita sudah menyimak bersama penjelasan kajian tafsir Quran Surah An-Nahl ya, ayat ke-97 mengenai hidup bahagia menurut Al-Quran. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Iwan Ahwat yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun komentarnya di kesempatan ini. Seperti biasa bisa mengirimkan di nomor SMS 0811999720 ataupun berdialog berinteraktif di 0218451512. SMS yang pertama dikirimkan oleh hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama katanya terima kasih atas tausiahnya, jelas dan mudah dipahami. Akan tetapi kondisi saat ini katanya sangat memprihatinkan. Dunia seakan-akan sudah terbalik. Banyak istri mencari nafkah sedangkan suaminya diam di rumah. Sehingga suami dan istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing. Bagaimana menurut pandangan Islam? Ya. Demikian pertanyaannya. Pertama, bukan dunia yang kebalik, manusianya yang bolak-balik itu ya. Jadi jangan menyalahkan ciptaan Allah. Seperti waktu kita bahas surah Al-Asr ya. Kita tidak menyalahkan waktu, tidak boleh. Nah, coba kita introspeksi diri sendiri. Para sahabat itu adalah orang yang paling introspeksi. Apabila ada ayat turun, mereka merasa itu untuk saya, bukan untuk teman saya, sehingga merasa betul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang digambarkan tadi, memang betul tuh manusia suami itu udah bolak-balik gak karuan semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah An-Nisa ayat yang ke-24, yang ke-34 maksud kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Fa'in ata'nakum falatabu alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Tidak seluruhnya akan saya jelaskan. Hanya inilah kewajiban laki-laki dan juga kewajiban perempuan. Kemudian hak laki-laki, hak perempuan. Di dalam Islam, ini yang pertama harus kita kembalikan. Manusia ini sudah bolak-balik. Hendaknya manusia ini kalau mau benar ikuti Al-Quran, mendahulukan kewajiban daripada hak. Sementara itu sekarang itu orang lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Kalau Quran tidak. Kewajiban dulu dilaksanakan baru nanti mendapatkan hak. Karena memang manusia ingin tadi membolak-balik hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada Declaration of Human Rights. Hak asasi manusia. Tidak ada kewajiban asasi manusia. Ini yang membuat manusia jadi tidak karuan semuanya. Yang dipikir adalah hak. Buruh yang dipikir hak saya mana? Nah, majikan yang dipikir hak saya mana? Kalau Islam tidak. Buruh yang dipikir apa kewajiban saya? Kewajiban saya bekerja dengan benar-benar, sungguh-sungguh. Majikan berpikir apa kewajiban saya? Menyantuni buruh dengan sebaik-baiknya. Bayarkan, berikan haknya sebelum keringatnya kering. Itu kewajiban majikan. Sementara buruh kerja dengan atau pekerja, pegawai bekerja dengan sebaik-baiknya. Ini Quran. Begitu juga dalam kehidupan suami istri. Suami berpikir apa kewajiban saya. Kali ini kewajibannya, saya tanggung jawab pada istri saya.
Dalam soal apa? Terutama soal nafkah. Itu kewajiban saya, bukan kewajiban istri saya. Nah, maka yang kerja adalah laki-laki. Kalau istri mau kerja, silahkan. Asal tadi mengikuti aturan yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah pada istri. Bima anfaqu min amwalihim. Baru nanti dia mendapatkan hak. Hak apa? Hak kebaktian dari hak istri yang berbakti. Itu hak yang dia terima. Dia akan mendapatkan istri yang qanitat, yang patuh baik pada dirinya atau pada Allah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang bisa menjaga diri ketika dia tidak ada, suami tidak ada di rumah. Itu hak yang didapat oleh suami. Nah, kemudian istri apa? Kewajiban saya adalah mematuhi suami selama tidak memerintahkan pada hal yang maksiat. Apa hak saya? Saya mendapatkan santunan secara maksimal. Santunan materi dan yang lain sebagainya. Inilah ketentuan Islam. Apabila itu dilakukan, yakin rumah tangga tadi bahagia. Kalau tidak, fata morgana, itu kebahagiaan. Jadi, pikirkanlah kewajiban masing-masing. Akan mendapatkan hak berupa apa? Haknya adalah hayatan thayyibah. Tadi soalnya mulai janji Allah Subhanahu wa taala jelas. Mari suami bekerja, beramal yang soleh, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Landasannya iman. Kemudian istri pun begitu, bekerja mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Landasannya iman, bahagia. Kehidupan rumah tangga tadi bahagia. Kebahagiaan rumah tangga ini barometer bagi kehidupan dalam beragama. Makanya Rasulullah SAW membuat barometer. Suami yang mulia itu suami yang memuliakan istri. Jelas sekali hadisnya kan itu. Ma akroman nisa illa karim. Wa ma ahanahunna. Dan tidaklah mereka itu menghinakan illa laim, kecuali laki-laki yang tercela. Jadi, bapak-bapak, kita semuanya ini termasuk Al-Fakir, termasuk Rijal, termasuk Mas Rosid, kalau ingin menjadi mulia, muliakan istri. Itu dari Rasulullah SAW. Walaupun kita dimuliakan oleh orang dan sebagainya di mana sih, tapi kita tidak memuliakan istri kita, laim kita laki-laki tercela. Nah, jadi itu kalau tadi ditanyakan kehidupan, mari kita kembalikan, kita balikkan sekarang kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, mesti akan mendatangkan kebahagiaan. Suami bertanggung jawab kepada istri, kemudian istri pun bertanggung jawab pada suami. Suami akan mendapatkan hak sebagai suami, istri akan mendapatkan hak sebagai istri. Hayatan thayyibah. Hidup itu bentuk akan memuliakannya itu seperti apa ini? Nah, kalau itu Relatif ya. fa'ashiruhunna bil ma'ruf, menurut kebiasaan, ma'ruf. Ya, ma'ruf itu diakui kebenarannya secara umum. Nah, itulah bentuk daripada memuliakan istri. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik sesuai dengan lingkungannya di mana dia hidup. Itulah namanya memuliakan. Nah, ya, itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab ya pertanyaan selanjutnya. SMS dari Ibu Yani di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaannya, wabarakatuh. bagaimana mendidik dan juga menyampaikan kepada anak-anak kita yang sudah bekerja agar paham betul kebahagiaan hakiki itu yang seperti apa? Karena
zaman sekarang ini lebih banyak yang mengarahkan kepada kebahagiaan semu, mengejar dunia dan materi yang tak berujung, capek melihatnya, sedangkan ibadahnya itu seolah asal-asalan. Terima kasih. Nah, makanya tadi mungkin sebagian dari yang harus diajarkan surah An-Nahl 97. Panggil anak-anaknya. Adakan pertemuan. Kalau bisa rutin, kalau tidak sewaktu-waktu. Karena walaupun bagaimana orang tua masih ada tanggung jawab. Berikan mereka tuntunan-tuntunan tentang syariat. Termasuk salah satunya tadi. Nah, kalau ingin bahagia, nih menurut Al-Quran. Bukan menurut ibu, bukan menurut bapak. Apa janji Allah? Surah An-Nahl. Coba buka 97. Saya yakin anak-anak kita tidak akan menyalahkan. Selemah-lemah iman mereka masih punya keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mengikuti Al-Quran. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, landasi pekerjaan kalian dengan iman. Mesti kalian akan bahagia. Nah, kan mudah untuk memberikan gambaran. Soal mereka kemudian melaksanakan atau tidak, nah itu tergantung beberapa hal. Mungkin situasi, kita harus sabar sebagai orang tua. Atau mungkin belum paham, kita harus sabar. Tapi yang jelas jangan sampai dijustifikasi, anak ini nggak taat. Belum tentu. Atau mungkin juga kondisi psikologis dia dan seterusnya. Nah ya, yang jelas kita sudah sampaikan. Malah katanya tidak sedikit ketika orang tuanya meninggal baru sadar. Baru sadar. Nah, dan memang betul ada yang semacam itu. Nah, karena memang ini fitrah. Yang disampaikan itu fitrah. Daripada kita cari baca buku yang macam-macam hidup bahagia. Ada seorang penulis hidup bahagia malah akhir hidupnya bunuh diri. Pasti itu bukan Islam ya salah satunya. Iya, bukan Islam itu. Kalau Islam udah Quran aja jelas, Quran ini untuk membawa kita hidup bahagia. Nah, kalau kita tidak ikuti Quran ya tidak akan kita hidup bahagia, kita akan hayatan sayyi'ah, hayatan khabithah dan seterusnya, Masya Allah ya. Itu Allah alam bisawab. Baik, dan selanjutnya dari Ahmad sedang di perjalanan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa rizki itu sudah ditakar. Jadi mau kerja keras seperti apapun, ya tidak bisa dapat banyak katanya. Kalau udah jatahnya sedikit, kalau sudah jatahnya sedikit katanya tidak bisa dapat banyak. Nah, apakah itu termasuk pembodohan kepada umat ini, Ustadz? Ya, itu. Tapi jangan pembodohan lah terlalu kasar. Kurang memberikan pemahamannya yang kurang. Harusnya kita ini bicara soal takdir. Takdir itu ketentuan. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu akan sangat berhubungan dengan sebab akibat. Jadi kalau orang rajin, takdirnya pandai. Nah, itu takdir namanya. Kalau orang hemat, takdirnya kaya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bekerja sungguh-sungguh, takdirnya nanti rezekinya banyak. Kalau dia malas, rezekinya sedikit. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya gambarkan seperti tadi. Orang-orang kafir yang kerja sungguh-sungguh yang dapat banyak. Thomas Alva Edison ketika menemukan listrik ini puluhan kali beliau mengadakan penelitian. Karena dia sungguh-sungguh terus bolak-balik, Allah berikan ketentuan. Muslimin di abad pertengahan pun begitu. Ibnu Hazm Al-Khwarizmi, kemudian penemu cikal bakal pesawat terbang dan sebagainya. Karena sungguh-sungguh Allah berikan ketentuan itu. Jadi itulah namanya takdir. Entah kemudian ada yang begini, saya sudah sungguh-sungguh, tapi kok masih juga rezeki saya sedikit. Itu probabilitas.
kemungkinan. Tidak boleh diikuti. Yang diikuti adalah apa yang secara umum. Umumnya kalau anak rajin itu ya lulus. Umumnya kan. Kalau anak males itu tidak apa, kita akan ikuti yang satu ini tadi. Kan tidak begitu. Nah, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam jalan kami, mengikuti kami, maka akan kami berikan petunjuk jalan-jalan kami yang banyak. Nah, itu takdir namanya. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Maka kalau tadi dikatakan, kan sudah rezeki ditakar. Memang betul ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menakar, tidak bisa. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Takdir tuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Loh itu. Siapa yang melakukan kebaikan, walau sebiji sawi, dia akan melihat. Itu takdir namanya. Siapa yang melakukan keburukan sebiji sawi, dia akan melihatnya. Itu takdir namanya. Ya, jadi semacam itulah kurang lebihnya. Oleh karena itu, muslimin kalau ingin hidup bahagia harus sungguh-sungguh. Tidak hanya mengandalkan tadi, alah kan sudah ditentukan oleh Allah begini-segini. Tidak bisa. Itu menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan membuat akan menderita mesti. Ya, itu. Wallahu alam bishawab. Terkadang ada pemahaman yang salah menganggap kayak tasawuf gitu, yang mengaku tasawuf, wah cukup aja ibadah nanti rezeki datang sendiri. Bagaimana dengan itu? Itu tasawuf yang tidak benar. Sebetulnya tasawuf tidak semuanya ya. Itu. Jadi kalau dipandang tasawuf negatif, belum tentu. Justru banyak sufi-sufi itu atau mursyid-mursyid mereka itu yang lebih sungguh-sungguh. Dan banyak peperangan-peperangan yang dipimpin oleh mursyid ahli tasawuf. Jadi kalau ada yang mengatakan banyak tasawuf itu harus menjauhi dunia, tidak semuanya benar. Itu tasawuf yang tidak benar itu. Kalau tasawuf yang benar itu mensucikan diri. Umar Mukhtar itu sufi besar. Itu dia membedakan Libya dari Perancis. Banyak juga tokoh-tokoh perang kita melawan Belanda itu ahli tasawuf. Karena tasawuf aslinya adalah mensucikan jiwa dari pengaruh-pengaruh keduniaan. Nah, tasawuf yang benar itu tasawwafa. Artinya sebetulnya dia nggak ngerti tasawuf, tapi dia bertindak tasawuf. Sehingga dia harus menyingkir. Wah, ini saya mau hidup sufi, menyingkir dari kehidupan dunia. Nggak bisa. Wong dia doanya, wong kita doa, kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Mesti harus kita adepi dunia ini. Seimbang ya. Nah, seimbang. Dalam arti disebutkan Allah senang pada orang-orang mukmin yang dia hidup di dunia secara maksimal. Ya. Kemudian juga dia bekerja untuk akhirat pun maksimal. Itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman para sahabat, memang kalau kita lihat dari perkembangan tasawuf ya, itu belum ada. Tasawuf itu muncul sekitar abad 2 Hijriah. Jadi 200 Hijriah, ya, 200. Nah, 2 Hijriah, abad 2 Hijriah. Nah, itulah baru muncul karena pengaruh terutama pengaruh dari India. Nah, kemudian akhirnya ada yang tadi dikatakan tasawuf yang membuat dia harus mengasingkan diri dari kehidupan dunia, itu yang kemudian dikatakan sebagian orang tasawuf itu sesat. Jangan disesatkan. Ya itu ini. Karena hanya sebagian kecil saja yang berpandangan semacam itu. Nah, kemudian muncullah Imam Al-Ghazali mengembalikan tasawuf kepada Quran dan Sunnah. Itu antara lain peran besar dari Imam Al-Ghazali menurut sebagian ulama, ya sudah tentu yang setuju dengan dia itu, sehingga tasawuf dan juga filsafat tidak dibiarkan keluar dari Quran dan Sunnah, tapi kemudian beliau kembalikan dengan kitabnya yang sangat terkenal, Ihya Ulumiddin, menghidupkan
kembali ilmu-ilmu agama. Beliau tulis itu di Masjidil Aqsa. Tempatnya sampai sekarang masih. Tempat beliau menulis itu sebagian di sana. Nah, itulah, jadi tidak semuanya tasawuf itu tidak baik. Tidak. Hanya sebagian kecil saja. Kalau ibarat bak nilas titik, jadi kemudian air susu sebelanga jadi rusak. Ya, jadi itulah kehidupan tasawuf itu sebetulnya adalah kehidupan untuk mensucikan diri dari kehidupan dunia. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Tapi dia tetap bagaimana hidup di dunia ini maksimal, tetapi dunia tidak mempengaruhi dirinya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya seperti ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia itu kan kita harus dekat dengan Allah. Ya, nah, mohon penjelasan dan nasihatnya bagaimana agar kita terus tetap mengingatnya meskipun dengan berbagai kesibukan. Ya. Nah. Jadi ada beberapa cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka zikir dalam bahasa agama mengingat Allah adalah zikir. Ya. Zikir ini ada beberapa macam. Ya. Pertama, zikir dengan hati. Kemudian yang kedua, zikir dengan lisan. Yang terbaik adalah gabungan antar hati dan lisan. Nah, zikir dengan lisan ini yang paling mudah. Nah, dengan kita membaca kalimah-kalimah thayyibah. Kita membaca Al-Quran. Kita sholat. Sholat saja nih, belum soal khusyuknya nanti ya. Ini yang paling mudah. Dan ini pun pahalanya besar. Rasul pernah mengingatkan kalimatani habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan khafifatan ala lisan. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berat di timbangan, yang ringan diucapkan. Apa? Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Jadi lisan kita kalau ingin selalu ingat pada Allah, mari kita basahi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Syukur kita membiasakan diri membaca Quran. Maka sering saya sampaikan beberapa tempat, upayakan one day one juz. 1 hari 1 juz. Nah, jadi 1 hari 1 juz. Itu kan cuma 9 lembar ya. Jadi kalau ya kita usaha, insya Allah bisalah. Ya, itu zikir yang terbaik, zikir lisan yang terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Itu yang paling ringan. Nah, kemudian zikir dalam hati ini memang gak berat. Ya itu ini. Karena hati harus selalu kita isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini tidak kita isi dengan ingat Allah, yang masuk adalah setan. Nah, dengan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir daim yang terus menerus, ya, insya Allah kita akan tadi selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan sangat terpengaruh oleh aktivitas panca indera kita. Ketika yang kita lihat ada hal-hal yang membuat kita bisa ingat pada Allah, ya kita akan zikir. Tapi kalau yang kita lihat itu hal-hal yang tidak membuat kita jadi lupa, kita akan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya setiap kali kita melihat ayat-ayat Allah, itu dapat kemudian kita renungkan. Hujan misalnya. Pak Rewan jangan hanya lihat bagaimana titik-titik air turun ke bumi, tidak. Tapi itulah kehidupan. Hidup kita ini akan subur kalau kita terus mendapatkan asupan. Tanah ini akan subur kalau dia itu akan mendapatkan air, asupan air. Sehingga dia tumbuh. Begitu juga hati kita. Hati kita akan hidup
apabila mendapatkan asupan. Asupan apa? Berupa rohani, ajaran-ajaran agama. Telinga kita gunakan untuk mendengar seperti saat ini. Mata kita gunakan untuk melihat seperti saat ini. Mulut kita gunakan untuk... Nah, itu akan berpengaruh pada hati. Puncaknya adalah gabungan antara zikir hati dan zikir lisan. Itulah di sholat. Fa'aqimis sholati wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu juga umum untuk kita semuanya. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Kalau ingat kepada Allah, tenang hati kita ini. Kapan? Pada waktu sholat. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan, arihni bisolah, berikan saya waktu longgar untuk dapat mengerjakan sholat. Jadi bagi beliau, sholat itu tanda kutip hiburan untuk menenteramkan jiwa. Kalau kadang ada orang-orang kita, nah untuk menghibur diri malah macam-macam. Dengarkan ini, dengarkan itu, melihat ini, bahkan naudzubillah dugem. Maksiat. Ya maksiat. Bagaimana dia akan tentram jiwanya? Bahkan dengan minum-minuman lah bagaimana merusak hidup. Kalau mau tenang, sholat. Tuh, itu. Karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hentikan kebiasaan-kebiasaan yang hanya akan menyiksa diri itu. Betul tadi katanya, betul. Kebahagiaan semu. Keluar dari nightclub udah bingung lagi dia. Bahkan mungkin waktu di nightclub pun juga dia bingung. Tidak ada kebahagiaan sama sekali, tidak ada. Itu. Kenapa kita harus berani bayar mahal? Mahal ya kayaknya ya. Masuk gitu itu kan. Katanya mahal. Katanya ya, mudah-mudahan janganlah itu. Kata ini kalau ini mah nggak bayar, sholat mah nggak bayar. Lah ya baca Quran juga nggak bayar, dengarkan Quran juga nggak bayar. Itu. Ini nikmat kan? Nah, jadi itulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi tadi untuk selalu ingat agar kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir dalam hati. Kemudian kita zikir dengan lisan. Puncaknya adalah dengan sholat. Insya Allah dengan itu kita akan dekat dengan Allah dan kita akan hidup bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan terakhir mungkin bisa memberikan kesimpulan singkat, Imam. Silakan. Ya. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Yang pertama, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki hanya akan dapat diraih apabila kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan semuanya aktivitas kita hanya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang hakiki akan berdampak bagi kebahagiaan nantinya di akhirat. Jadi ketika kita ingin bahagia di akhirat, maka bahagiakanlah hidup di dunia ini dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, demikianlah Ikhwan Akhwat Tausiah Sore untuk edisi hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Imam Yahya Mansur yang telah memberikan kajiannya dan juga nasihat-nasihatnya untuk kita semua Ikhwan Akhwat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ikhwan Akhwat atas kebersamaannya di sore hari ini. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari kajian yang tadi disampaikan oleh Imam Yahya Mansur, dan semoga kita dan anak keturunan kita dapat meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirnya saya Rizal Ahab ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Ada Roshid, ada Rian, dan Jawir undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.